Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Oktavian dengan NPM akhir 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya terkait UTS. Di sini disediakan 30 data yang dimana kita akan mengolah data tersebut. Untuk soal pertama yaitu simpan data di atas dalam bentuk struct yang memiliki dua variabel nama dan nilai. Di sini saya sudah membuat struct data yang berisi variabel nama dan juga variabel nilai, di mana di bawahnya sudah ada fungsi untuk menyimpan data-data yang ada pada tabel. Di sini dimulai dengan Adang dengan nilai 8 sampai Zaid dengan nilai 8. Lalu untuk soal nomor 2, buat tabel frekuensi berdasarkan data di atas sehingga menghasilkan tabel frekuensi kemunculan nilai seperti contoh berikut. Di sini diberikan tabel nilai dan juga frekuensi, di mana di dalam integer main sendiri saya sudah membuat tabel frekuensi yang berisi data. Untuk melihat fungsi dari tabel frekuensi, kita akan kembali ke atas dan di sini terlihat dalam baris ke-42 terdapat tabel frekuensi yang berisi struct data, yaitu struct data di atasnya, yaitu yang ini yang tadi yang sudah kita bahas. Pertama kita akan mengoutputkan tabel frekuensi, lalu mendeklarasikan frekuensi 11 sama dengan 0, yaitu kan angka dimulai dari 0 dan diakhiri sampai 10, maka totalnya kan ada 11. Lalu di bawahnya kita akan membuat for loop, yaitu mendeklarasikan i sama dengan 0, di mana i kurang dari sama dengan 30, maka increment frekuensi data i dot nilai plus plus. Lalu printf, yaitu untuk membedakan tabel nilai dan juga tabel frekuensi. Kita di bawahnya ada for loop lagi untuk mendeklarasikan i sama dengan 1, ya, i kurang dari sama dengan 10, i plus plus. Lalu ada printf, yaitu untuk mencetak nilai-nilai frekuensi yang tersedia. Lalu soal nomor 3, yaitu buat fungsi untuk mencari nama siswa yang mendapatkan nilai paling kecil. Di sini saya sudah membuat fungsi bernama nilai terkecil yang berisi data, di mana di dalam fungsi tersebut mendeklarasikan angka terkecil sama dengan 0. Berarti angka terkecilnya itu pertama bernilai 0. Lalu di sini ada for loop, mendeklarasikan i sama dengan 1. Jika i kurang dari 30, maka increment if data dot nilai kurang dari data angka terkecil dot nilai, maka angka terkecil sama dengan i. Di sini fungsi for loop ini untuk mencari angka terkecil di looping terus sampai menemukan angka paling kecil. Lalu jika sudah ketemu, maka akan di output di sini siswa dengan nilai terendah %S dengan nilai %D, data angka terkecil dot nama, data angka terkecil dot nilai. Jadi nanti ketika kita sudah mencari di for loop, maka otomatis datanya akan pindah ke variabel angka terkecil. Selanjutnya adalah buat fungsi untuk mencari nama siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi. Caranya masih sama, kurang lebih sama dengan fungsi nilai terkecil. Di sini kita masih menggunakan nilai terbesar dengan inputan data. Lalu di dalam fungsi nilai terbesar kita mendeklarasikan angka terbesar dengan nilai 0. Jadi nilai pertamanya itu 0. Lalu membuat deklarasi fungsi for loop jika i sama dengan 1, jika i kurang dari 30, maka increment. Nah, di sini terdapat perbedaan
yang dimana jika di angka terkecil itu data i.nilai ini kurang dari, tetapi di data nilai terbesar ini diubah menjadi lebih dari. Nah, untuk selanjutnya itu masih sama, angka terbesar sama dengan i, jadi nanti angka terbesar nilai dari siswa paling besar itu nanti dipindahkan ke deklarasi ke variabel angka terbesar. Lalu di sini masih sama, printf siswa dengan nilai terbesar ini siapa, dengan nilainya ini yang berapa, nanti akan disimpan ke dalam variabel angka terbesar. Lalu selanjutnya adalah buat fungsi untuk menghitung nilai rata-rata, nilai kelas. Di sini kita sudah membuat fungsi rata-rata data, di mana di dalam fungsi rata-rata data terdapat struct data, dimulai dengan deklarasi sum sama dengan 0, yaitu deklarasi untuk memasukkan nilai total data nanti, misalnya total nilai datanya, misalnya total dari siswa pertama sampai dengan siswa terakhir nanti itu dijumlahkan. Nah, nanti itu dimasukkan ke dalam nilai sumnya melalui for loop ini. Jika selesai, maka kita akan mendeklarasikan hasil rata-rata itu sama dengan sum dibagi dengan total data, yaitu total datanya 30. Lalu di outputkan, dipanggil hasil rata-ratanya di dalam sini, hasil rata-rata. Maka nanti kita akan menemukan nilai rata-ratanya melalui variabel hasil rata-rata. Lalu yang terakhir ada buat fungsi rekursif untuk menampilkan nama siswa mulai yang memiliki range nilai mulai X sampai Y. Ini berarti kita akan memasukkan atau menginputkan inputan dari user, yaitu untuk range berapa saja yang user mau. Nah, pertama kita akan mendeklarasikan mulai dan akhir, yaitu untuk deklarasi mulai, variabel mulai, yaitu untuk memasukkan angka yang diinginkan untuk memulai program tersebut, dan juga variabel akhir untuk mengakhiri sampai angka berapakah program tersebut akan berakhir. Di sini terdapat fungsi range XY yang diisi dengan data mulai dan akhir, lalu ada 0. Di sini fungsi range XY jika indeksnya lebih dari 30, maka fungsi tersebut akan mengembalikan nilai. Lalu jika data index.nilai lebih dari sama dengan mulai dan juga data index.nilai kurang dari sama dengan akhir, ini berarti nilai itu tidak boleh melebihi mulainya dan juga tidak boleh kurang dari mulainya dan juga tidak boleh melebihi dari akhirnya. Berarti harus di antara mulai dan juga akhir. Lalu printf %s untuk memanggil string, %d untuk memanggil nilai integer, lalu data index.nama, data index.nilai, yaitu untuk menampilkan nama siswa dan juga nilainya nanti. Lalu kita panggil lagi fungsi rekursi range XY dengan berisi data mulai, akhir, dan juga indeks plus 1. Indeks plus 1 di sini berarti dia akan terus bertambah indeksnya sampai indeks yang diinginkan. Oke, untuk menjalankan program di dalam inmain ini kita akan coba. Nah, di sini ini untuk nomor 2. Nah, nilai 1 frekuensi 0, nilai 2 frekuensi 1 sampai dengan nilai 10 frekuensi 1. Lalu
untuk mencari siswa dengan nilai terendah, fungsinya itu tertulis di sini siswa dengan nilai terendah itu Adi dengan nilai 2. Lalu siswa dengan nilai terbesar itu Dodi dengan nilai 10. Nah, untuk fungsi rata-rata tadi sudah kita cari, yaitu menghasilkan 6,33 ratanya dari jumlah dari semua murid. Lalu di sini untuk yang terakhir tadi yang range XY, misal kita di sini coba 3, dimulai dari 3 dan diakhiri dengan 7. Maka di sini akan tampil nama siswa dan juga nilai-nilai yang mereka dapatkan. Dimulai dengan Budi 3, Cucu 4, Dani 4, Eko 6, Vera 5, dan juga seterusnya sampai dengan indeks, sampai dengan angka 7. Oke, sekian presentasi program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.